Pak Anton, pastinya BSI sudah melakukan beragam inovasi ya Pak ya dari produk-produk BSI saat ini. Apa saja yang sudah diinovasikan Pak dan bagaimana kemudian targetnya ini menyentuh masyarakat langsung? Baik, jadi kalau kita bicara inovasi ya itu tidak hanya terkait dengan bentuk produknya. Ya. Tapi juga kita lihat bagaimana preferensi orang ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Contoh misalnya, kalau dulu kita bicara di perbankan ya, misalnya secara umum itu orang kan butuhnya atau taunya hanya tabungan gitu ya. Kemudian juga mungkin deposito atau mungkin giro. Nah sekarang orang sudah mulai berubah ya apa namanya preferensinya. Contoh misalnya orang mulai bicara kalau dengan perbankan itu bagaimana investasi. Tidak sekedar deposito tapi investasi-investasi lain. Makanya kalau kita lihat misalnya contoh ya untuk produk-produk investasi saja, bank itu punya banyak pilihan sekarang. Dia kerjasama misalnya dengan lembaga-lembaga apa manajemen investasi kan. Ada reksadana di situ dijual, kami juga menjual sukuk, termasuk juga misalnya investasi emas dan segala macam. Itu dari bentuk preferensi produk apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang kedua adalah delivery channelnya. Delivery channel kalau dulu misalnya orang buka tabungan hanya mengambilnya mungkin via ATM atau datang ke counter kita. Sekarang sudah bermacam-macam cara kan. Apakah dia harus dengan digitalisasi dan seterusnya. Yang ketiga yang juga tak kalah penting terkait dengan inovasi produk itu adalah kecepatan. Orang sekarang karena dengan digital segala macam harus cepat, maka tidak ada cara bank pun juga harus bisa melayani nasabah sesuai dengan apa namanya preferensi kecepatan yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita tidak punya misalnya sekarang apa namanya channel-channel digital sudah bakal ditinggal itu, nggak ada cerita lagi kan. Masa katanya bank tidak bisa diakses dari mana-mana. Nah sekarang kita harus mulai bagaimana melakukan perubahan itu. Dan itu kan orang melihatnya, kalau nasabah melihatnya kan dari permukaannya saja, mudah diakses. Sementara kita harus membangun kapasitas di bawahnya ini yang kadang-kadang orang tidak paham kan begitu. Misalnya merubah bentuk font saja dari apa nama atau warna dari digital kita itu, berapa banyak usaha harus kita lakukan kan? Mulai dari servernya harus siapkan berapa, programmernya harus berapa orang, berapa jam waktu orang untuk mengerjakan itu dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin tadi yang menyambung sama Pak Agustianto. Salah satu kendala kita untuk melakukan apa namanya percepatan baik itu literasi maupun terutama inklusinya adalah ketidakmampuan maksud saya dalam beberapa level BSI mungkin sudah mampu tapi sebagian umum ya secara umum perbankan syariah tidak mampu untuk mengejar itu. Karena kembali mengejar itu butuh modal, butuh kompetensi, dan butuh segala macam. Kurang lebih begitulah. Saya mau menyambung ke Pak Agus. Pak Agus mungkin boleh ditanggapi nih Pak, apakah ada bantuan dari YAI terkait dengan permodalan kepada lembaga keuangan syariah lainnya? Ya, kalau masalah permodalan, YAI sebagai organisasi pakar intelektual itu perannya memberikan kontribusi pemikiran, termasuk pemikiran-pemikiran yang inovatif untuk mengembangkan produk dan juga tadi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan syariah. Kalau masalah permodalan, Ikatan Ahli Ekonomi Islam tidak begitu berkompeten ya untuk memberikan masalah peningkatan permodalan ini. Paling kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif ya untuk meningkatkan permodalan kalau bank umum syariah. Tetapi kalau untuk lembaga-lembaga keuangan lainnya ya, keuangan-keuangan termasuk multi finance, asuransi syariah, modal ventura syariah. Nah, kita hanya bisa memberikan kontribusi pemikiran, bukan memberikan masalah permodalan. Ya, memberikan kontribusi pemikiran kepada para lembaga begitu ya. Pemikirannya seperti apa Pak yang disampaikan? Ya, misalnya penerbitan sukuk yang banyak dikembangkan. Ya, karena ini lebih murah ya dibanding misalnya kalau kita mengambil atau mencari permodalan dari luar negeri. Karena kalau permodalan dari luar negeri kadang-kadang di hedging saja itu sudah tergolong mahal. Jadi sehingga kita selalu kadang-kadang menghindari permodalan dari asing. Nah, seperti itu. Oke, baik. Tapi saya juga mau tahu regulasi dari pemerintah seperti apa. Dari Knex, regulasi apa yang dilakukan untuk mempermudah inovasi dan juga digitalisasi kepada produk syariah? Silakan Pak. Ya. Kalau tugas KNEKS kan lebih kepada memberikan rekomendasi kebijakan ya. Kalau regulatornya sendiri kan ada kalau untuk lembaga keuangan syariah OJK, Bank Indonesia, LPS ya. Nah tentunya kita
pertama dalam master plan ekonomi dan keuangan syariah sendiri itu banyak hal yang mendorong inovasi. Nah, salah satu hasil dari buah pemikiran rekomendasi tentunya tidak hanya KNEKS bersama-sama, itu adalah munculnya SRIA, Syariah Restricted Investment Account, sebuah inovasi yang mungkin unik, tidak ada padanannya di konvensional ya Pak Anton ya. Nah, hanya di bank syariah yang betul-betul memberikan kesempatan untuk orang berinvestasi, betul-betul berinvestasi, tidak hanya sekedar menempatkan dana pihak ketiga. Nanti boleh minta testimoni oleh Pak Anton terkait bagaimana penerapannya di Bank Syariah Indonesia ya Pak Anton ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita memberikan rekomendasi tadi sama ya, bagaimana produk-produk yang terinovasi yang terbaru ya. Nah, yang berkaitan dengan platform digital juga, KNEKS mempunyai suatu platform yang bisa menghubungkan antara UMKM, tentu UMKM yang memproduksi produk halal dengan pembiayaan syariah. Nah, di situ si UMKM bisa mempelajari apa aja kira-kira pembiayaan syariah yang mungkin mereka dapatkan. Sehingga ini juga platform ini juga bisa membantu inklusi. Nah, itu ada di website kami ya, platform tersebut di www.kneks.go.id. Bagian mananya saya agak lupa nih, ntar bisa dicek di situ. Oke, tapi yang menarik juga nanti kita akan dalami bagaimana kemudian pertumbuhan dan juga persiapan inovasi dari produk keuangan syariah untuk Gen Z. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Belum pernah sih ya, tertarik sih enggak, cuma memang belum pernah coba gitu. Karena kayaknya masih ragu aja gitu. Untuk saat ini sih belum masih pakai bank yang konvensional. Awal kan sebelum bank syariah merger dengan beberapa bank itu kurang begitu familiar. Terus karena lebih masif bank digital yang bebas biaya admin, jadi lebih pilih bank digital gitu. Mungkin untuk harapan kedepannya lebih banyak iklan digital, agar masyarakat lebih aware dengan bank syariah tersebut. Pakai BSI. Kalau aku baru setahun belakangan ini. Terus katanya sih nggak ada bunganya sama ribanya. Karena kita hindarin pertama sih riba ya, dan lebih aman aja. Sebaiknya dimulai dari dini, ya mulai dari sekolah-sekolah. Nah, itu menurut saya kan orang masyarakat dikenalkan dengan apa konsepnya bank syariah, seperti apa bank syariah, apa perbedaannya dengan bank konvensional dan lain-lain. Oke, kalau tadi saya sudah dengarkan dari BSI, kemudian dari KNEKS, sekarang saya juga mau tanya nih di SMI seperti apa Pak? Apakah juga melakukan inovasi pembiayaan syariah seperti sukuk mungkin atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita mendengarkan dari BSI bagaimana inovasi mereka untuk di commercial banking, nah kami dari sisi pembiayaan infrastruktur juga telah melakukan beberapa inovasi-inovasi. Khususnya salah satunya adalah melakukan inovasi untuk pembiayaan publik melalui Badan Layanan Umum. Jadi salah satu contohnya kita membiayai rumah sakit vertikal, yaitu rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan, di mana rumah sakit itu dengan pembiayaan berkonsep syariah dengan kepada BLU, rumah sakit ini juga bisa mengembangkan dirinya, jadi tidak tergantung kepada APBN. Keunggulannya apa Pak? Keunggulannya mereka tidak harus bergantung kepada pembiayaan dari pemerintah, kita bisa memberikan pembiayaan kepada BLU itu. Nah, kami juga sekarang sedang mengejar beberapa PTNBH untuk bisa kita biayain, khususnya dalam konteks universitas itu untuk mengembangkan apakah rumah sakit teaching hospitalnya ataupun badan usaha lainnya. Jadi itu salah satu bentuk inovasi kami. Ada target nggak Pak? Target pembiayaannya di tahun ini kira-kira berapa nih Pak? Target pembiayaan kami tahun lalu kami masih tumbuh atau sudah tumbuh double digit, insya Allah tahun ini bisa double digit juga. Dan kalau tadi Anda menanyakan mengenai sukuk, kami juga secara berkala sudah menerbitkan sukuk, karena kami tidak seperti BSI, kita tidak mendapatkan deposan, jadi sumber pendanaan kami adalah dari pasar modal, ataupun dari financial institution yang lain. Nah, dari pasar modal dalam konteks pembiayaan syariah, sumbernya kita berasal dari sukuk yang kita terbitkan. Kita sudah menerbitkan 4 kali sukuk sejak tahun 2018,
Dan sekarang di market kurang lebih sekitar ada 500 miliar lah outstanding sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pembiayaan di daerah yang sempat tadi Anda sampaikan Pak, itu bagaimana kemudian perkembangannya Pak? Ya memang saat ini memang masih dalam tahap awal sekali, karena memang ada beberapa daerah-daerah tertentu yang memiliki inklinasi untuk dibiayai berbasis syariah. Nah ini sekarang lagi dalam proses capacity building, edukasi, dan mudah-mudahan ini segera kita bisa realisasikan. Oke.